saya akan jelaskan bahasa Indonesia kalimat majemuk setara. Yang pertama kalimat petugas kebersihan menyapu jalanan ibu kota, lalu mengangkut ke mobil sampah. Petugasnya sebagai subjek ke-1, kebersihannya sebagai kebersihan menyapu sebagai predikat atau kata kerja ke-1, jalanannya keterangan tempat ke-1. Jalanan ibu kotanya keterangan tempat ke-1. Kemudian lalu ini konjungsi yang digunakan adalah hubungan secara berurutan. Kemudian mengangkutnya sebagai predikat atau kata kerja kedua. Ke mobil sampah sebagai objek kedua. Kemudian di sini petugas kebersihan menyapu jalanannya sebagai klausa ke-1. Terus di sini mengangkut ke mobil sampah sebagai klausa kedua. Induk kalimatnya petugas kebersihan menyapu jalanan ibu kota. Kemudian anak kalimatnya lalu mengangkut ke mobil sampah. Kalimat yang kedua, kalimat majemuk sampurna. Kalimat yang digunakan adalah paman mengambil uang di tabungan dan memberikannya kepada ayah karena ayah ingin membeli beras. Paman ini sebagai subjek ke-1, mengambil sebagai predikat atau kata kerja ke-1, uang di tabungan sebagai objek ke-1, dan ini sebagai konjungsi kata penghubung. Konjungsi kata penghubung hubungan setara. Di sini konjungsi dan konjungsi yang digunakan adalah hubungan setara. Kemudian memberikannya sebagai predikat atau kata kerja kedua, kepada ayah sebagai objek kedua karena sebagai Karena ini konjungsi yang digunakan adalah hubungan penyebar.
Kemudian ayah ini sebagai subjek kedua, ingin sebagai keterangan sifat ke-1, memilih sebagai predikat atau kata kerja ketiga, beras sebagai objek ketiga. Kemudian kalimat majemuk bertingkat, kalimat yang digunakan adalah kakek menulis yang menceritakan kisah ceritanya saat remaja. Kakek ini sebagai subjek ke-1, predikat atau kata kerja sebagai kata kerja ke-1. Yang ini konjungsi yang digunakan adalah hubungan atribut. Menceritakan sebagai predikat atau kata kerja kedua, kisah cintanya sebagai objek kedua, ke-1. Sebagai objek ke-1, saat ini sebagai konjungsi yang digunakan adalah hubungan waktu. Remaja ini sebagai objek kedua. Kakek menulis sebagai klausa kedua, menceritakan kisah cintanya sebagai klausa kedua. Klausa ketiganya remaja. Kalimatnya kakek menulis, induk kalimatnya. Menulis cerpen ya tadi. Ya, tapi tidak apa-apa. Anak kalimatnya yang menceritakan kisah cintanya menjadi anak kalimat. Itu langsung disambung dengan saat remaja. Ya. Anak kalimatnya yang menceritakan kisah cintanya saat remaja sebagai anak kalimat. Ya, kemudian di sini kalimat aktif yang ke-1, pemerintah menyiapkan pesawat untuk masyarakat sipil. Itu yang kalimat aktif. Kalimat pasifnya yang kedua, pesawat menyiapkan pemerintah untuk masyarakat sipil. Keliru. Diperbaiki untuk kalimat pasif. Bagaimana perbedaan kalimat aktif dan pasif? Kalimat aktif, oke, benar. Masuk kalimat pasif, keliru ini. Pesawat menyiapkan. Bagaimana pesawat menyiapkan pemerintah? Benda mati menyiapkan benda hidup. Pesawat kan benda mati, bisa membuat benda hidup. Pesawat menyiapkan pemerintah. Pesawatnya itu tadi ganti dengan di. Itu. Kalau pesawat menyiapkan pemerintah sulit. Iya, pesawat menyiapkan. Pemerintah menyiapkan pesawat untuk masyarakat sipil. Pesawat menyiapkan pemerintah kan? Kasih apa sih? Pemerintah
Kenapa pemerintah? Berarti Kenapa menyiapkan? berarti pesawat disiapkan. Ya, pesawat disiapkan untuk masyarakat sipil. Pesawat disiapkan. Pesawat disiapkan masyarakat sipil. Pesawat disiapkan masyarakat sipil. Perhatikan kalimat aktifnya dulu. Pesawat disiapkan, terus Untuk masyarakat sipil. subjek yang menjadi objeknya mana? Disiapkan pesawat. Yang menjadi objek Iya, pemerintah, Pak. iya berarti oleh Oleh pemerintah. lanjut, itu kan masih belum selesai. Sesuai kalimat di kalimat aktif Pak Kandisyoman. Iya. Ya, itu baru benar. Kalimat pasifnya pesawat disiapkan oleh pemerintah untuk masyarakat sipil. Iya, terima kasih. Silakan dilanjutkan Pak Kandisyoman. Di sini kalimat langsung yang ke-1, saat liburan nanti aku akan pergi ke kampung halaman. Seru Wele. Wele berkata atau berseru? Wele berkata. Tidak, yang di kalimat tidak langsungnya. Kalimat tidak langsungnya Wele berkata. Wele berkata atau Wele berseru? Kalimat langsung menggunakan kata seru itu. Di sini Wele berseru. Kalimat langsungnya, saat liburan nanti aku akan pergi ke kampung halaman. Seru Wele. Kalimat tidak langsungnya, Wele berseru bahwa ia akan pergi ke kampung halaman. Perbedaannya, kalimat langsung menggunakan tanda petik, kemudian kalimat tidak langsung diganti awalan katanya berseru. Di sini awalannya seru. Kalimat langsungnya di sini seru, diganti kalimat tidak langsungnya di sini berseru. Sudah, Pak. Berarti ada kata ganti apa lagi yang berubah? Objeknya berubah ya, atau kata gantinya? Di situ saat liburan nanti aku akan pergi. Nah, di kalimat tidak langsung Wele berseru bahwa iya, aku dan iya. Berarti ada perubahan kata ganti orang. Itu harus diingat-ingat. Iya. Dan masih banyak lagi perbedaan kalimat langsung dan tidak langsung. Harus banyak diingat-ingat. Ya, terima kasih banyak. Ya.